Setelah kita beberapa sesi video ngebahas tentang Croton, maka di sini kita ngebahas tentang kesimpulan dan beberapa fakta yang saya dapatkan dari beberapa uji coba yang saya lakukan. Yang pertama, ketika kita beralih channel dari stabil ke beta, beta ke dev, maka tidak power wash. Yang power wash itu adalah ketika kita downgrade atau beralih dari channel dev ke beta, channel dev ke stabil, atau beta ke stabil. Intinya tuh ke channel yang lebih rendah maka akan power wash. Pindah channel dengan pindah mode itu pada kenyataannya beda. Pindah channel Chromebook, kita hanya mendapatkan versi Chromebook yang terbaru lebih cepat. Cuman ya segala resiko ketidakstabilan, dimana kadang Chromebook bisa ngehang atau beberapa aplikasi sering nge-crash. Cuman masih di mode normal, dimana verifikasi booting masih aktif dan batasan masuk ke sel masih aktif. Sedangkan jika kita berada di mode pengembang atau lebih dikenal sebagai mode developer, kita bisa masuk ke sel dan menggunakan fungsi Linux layer atas seperti kita melakukan format disk dan melakukan instalasi Croton yang memungkinkan kita menjalankan Linux di luar kontainer ataupun di luar VM Crostini. 3. Berubah ke mode pengembang bisa dilakukan dari channel mana saja. Pada uji coba beberapa hari yang lalu, kita hanya mencoba di stabil dan channel dev ya. Tetapi catatannya adalah ketika kita beralih ke mode developer atau pengembang, maka semua data akan dihapus dan nantinya kamu harus registrasi ulang. Selain itu, ketika booting akan muncul peringatan bahwa verifikasi booting dinonaktifkan dan kita perlu menekan Ctrl+D untuk masuk ke login atau didiamkan aja ntar bakaran menuju ke login. 4. Kita bisa menginstal Linux dari distro lain dan menggunakan desktop environment sendiri di luar Chrome OS. Semisal kita kemarin memakai XFCE 4 sehingga serasa kita punya dua OS. 5. Walaupun kita memakai Linux dengan Croton, kita masih bisa kok mengaktifkan Crostini. Tetapi tentu saja ketika Chromebook kita memiliki penyimpanan internal yang luas, itu akan sangat mengasyikan. 6. Ketika kita masuk ke mode pengembang dan menginstal Linux yang lain menggunakan Croton, maka kita bisa mendapatkan pengalaman memakai Linux seperti ketika menjalankan distro Linux secara natif. Sehingga di sini kita bisa menjalankan OBS Studio yang tidak bisa dijalankan di Crostini yang pada kenyataannya memang dibatasi sebuah kontainer yang menghalangi OBS Studio mendapatkan resource utama. Ketika kita berada di mode pengembang, kenyataannya semua normal dan OBS Studio bisa dijalankan untuk streaming langsung dari Chromebook. 7. Ketika kita memakai Kali Linux di channel stabil dengan mode pengembang, rasanya ketika buka browser Chromium maupun Firefox tidak seperti ketika kita menjalankan Ubuntu Xenial di channel dev yang dirasa super lemot dan nge-glitch. Cuman masih oke yang di Chrome OS bro. 8. Inkscape bisa berjalan lebih ringan di mode pengembang ketika kita install Kali Linux versi Kali Rolling. Lebih cepat ketimbang di Ubuntu Xenial dan lebih cepat juga ketimbang di Crostini walaupun sama-sama berada di internal storage. Walau kita install Kali Linux atau Kali Rolling yang notabene ditujukan untuk keperluan testing jaringan dan keamanan, pada kenyataannya juga kita bisa install software populer lainnya seperti Inkscape, OBS, Liber. 10. Install di SD card atau storage eksternal masih belum memungkinkan karena adanya permasalahan SD card yang sering keluar sendiri, bahkan walau sudah berada di mode pengembang sekalipun. Sepertinya ini bisa menjadi catatan penting untuk pengembang Chrome OS. Kenapa kok SD card dengan format partisi NTFS, exFAT, bahkan partisi bawaan Linux yaitu XT4 pun mengalami permasalahan yang sama? Apakah karena ada batasan keamanan tertentu yang langsung menutup jika terjadi perubahan di direktori tertentu, atau ini permasalahan hardware Chromebook? Hal ini masih menjadi misteri bagi saya pribadi sebagai orang awam. 11. Ketika kita berada di mode pengembang dan ingin mengaktifkan lagi mode normal, maka kita akan power wash dan kalian akan kembali ke channel di mana kalian memulai. Misalnya tadinya channel stabil, ya nantinya ke channel stabil. Jika channel dev, ya nantinya kembali ke channel dev. 12. Apakah semua akan kembali seperti semula? Yap, dari pengalaman yang saya lalui, semua kembali seperti semula, seperti ketika awal kita mulai, yaitu registrasi lagi dari awal. Cuman no problem. Hanya aja ketika kalian pindah channel itu, kalian seperti download bundle lagi dan membutuhkan koneksi internet. Semakin cepat koneksi internet, maka semakin sedikit waktu yang diperlukan untuk setup. 13. Di sini saya bisa langsung mengaktifkan Linux Crostini lagi karena pada awalnya memang bisa. Cuman jika kalian mengalami permasalahan dalam mengaktifkan Crostini Linux di mode normal, maka
kalian tinggal power wash, instalasi ulang lagi aja, kembalikan ke settingan pabrik. 14. Ketika kamu pakai SD card 32 GB, kamu bisa format ke partisi FAT32 jika kamu hanya menggunakan untuk menjalankan program App Image di Crostini, karena ini dari pengalaman saya selama ini jarang mengalami SD card yang keluar masuk sendiri. 15. Kecepatan read and write SD card dapat mempengaruhi loading aplikasi App Image yang dijalankan dari SD card bro. 16. Oh ya, lupa. App Image tidak bisa dijalankan di Linux yang memakai Croton jika berada di SD card. Tetapi, App Image yang kompatibel bisa dijalankan di storage internal. Jika ingin menjalankan App Image, bisa juga aktifin Crostini, nanti jalankan seperti biasanya. Kira-kira itulah beberapa fakta yang saya temukan ketika melakukan uji coba memakai Croton. Beralih ke mode pengembang, beralih channel, dan intinya ketika kita melakukan eksplorasi di Chromebook level 2. Di sini kesimpulan akhir dari uji coba ini adalah tidak masalah kalian beralih ke mode developer untuk mendapatkan fungsi yang lebih bebas di Chromebook, karena kita juga bisa mengembalikan Chromebook ke mode normal lagi. Cuman ya, do it with your own risk, sesuai dengan peringatan yang muncul ketika beralih. Ya, semua kalian tanggung sendiri bro. Sekian pembahasan kali ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Bye.